Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, pada kali ini saya ingin memberikan tutorial ya, atau bagaimana cara mengatur hotspot pada Mikrotik. Nah, nanti akan saya lanjutkan untuk metode pendistribusian hotspotnya ya. Nanti hotspotnya akan saya setting di tenda F6, saya transmisikan di tenda F6. Yang mana nanti untuk tenda F6 saya akan juga setting manual di sini. Jadi pada kali ini mungkin kita akan agak lama ya, mungkin durasinya hampir 1 jam hampir ya, nggak tahu juga nanti. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mengatur dua bagian, yaitu di hotspot Mikrotik dan di bagian access point tenda F6 begitu teman-teman. Oke, langsung saja ya untuk konfigurasinya. Kita buka Winbox-nya. Nah, di sini udah muncul ya untuk MAC address-nya, kita konekkan. Nah, jika sudah connect seperti ini, teman-teman bisa mengatur IP ya, bisa mengatur IP atau bisa mengatur bagian apapun itu. Nanti untuk pengelolaannya saya akan menggunakan pool aja nanti ya. Kita akan menggunakan pool. Untuk IP-nya kita akan custom dengan nama apa ya? Dengan nama hotspot. Nah, untuk IP address-nya kita sesuaikan juga. Rencananya untuk hotspot saya akan menggunakan IP IP berapa ya? IP 70. Saya atur dulu ya di sini untuk IP-nya. IP-nya 2 ya. 2 sampai 70.70.70.200. Nah, jadi untuk IP-nya dari 70.2 sampai 70.200 begitu teman-teman. Untuk next pool-nya nggak usah ya, kita apply aja. Oke. Nah, jadi untuk hotspot nanti kita akan arahkan IP-nya ke name hotspot ini. Jadi nanti IP-nya akan 70.70.70.2 begitu teman-teman. Nah, untuk pool sudah kita setting ya. Lanjut kita setting di bagian IP. Setelah itu hotspot. Oh ya teman-teman, sebelumnya di sini sudah saya atur konfigurasi dasar ya. Jadi di sini bisa di ping untuk arah Google. Ping google.com. Enter. Nah, di sini udah bisa ya. Jadi untuk Mikrotik ini sudah dijamin pasti bisa terkoneksi internet. Nah, di sini untuk pengaturannya akan saya matikan wifi-nya ya, biar tidak ada yang mengganggu atau stabil ya di jaringan konfigurasi kita pada kali ini. Oke, di sini akan saya siapkan untuk hotspotnya. Teman-teman klik host IP, setelah itu hotspot ya di sini. IP terus hotspot di sini. Terus teman-teman bagian service ini teman-teman klik aja hotspot setup. Nah, setelah itu kita arahin kemana? Nah, rencananya untuk hotspotnya saya arahkan ke Ether 4. Jadi Ether 4 ini kita buat hotspot. Nah, begini ya teman-teman, biar nanti nggak bingung. Ether 4 hotspot. Ini nggak tulisannya ya. Ya, ini intinya ya, hotspot. Nah, terus teman-teman arahkan interface-nya Ether 4 hotspot. Nah, setelah itu next. Nah, di sini untuk teman-teman biar nggak bingung, untuk local address of networknya teman-teman setting tadi 70.70.70. Nah, setelah itu teman-teman next. Nah, di sini ada ya untuk address poolnya. Next. Untuk select certificate kita pilih none aja. Next. Untuk IP address of MPPT server next saja. Untuk DNS-nya next juga. Nah, untuk DNS name kita sesuaikan. Contoh, saya akan mengatur wifi.net seumpama ya. Kita pakai wifi.net. Next. Dengan username-nya saya akan mengatur username-nya menjadi admin, bukan ya, kita akan jadi server. Passwordnya server. Next.
tunggu. Nah di sini udah berhasil ya untuk hotspot 1. Nah kita akan atur sini jadi hotspot ya, hotspot 1 ya. Play, oke. Nah teman-teman kalau sudah memberikan service, nah teman-teman bisa mengatur langsung bagian di user profile dan profil. Fokus di bagian ini aja, karena di bagian server profil ini dia akan otomatis terisi di wifi net, begitu teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau sudah mengatur di service, fokus di bagian user dan user profile dan user aja, itu aja langkahnya seperti itu. Jadi untuk permulaan kita akan coba mengatur user profilnya menjadi 1 jam ya. Nah sekarang akan saya kasih nama di sini, namanya paket 1 jam. Nah seperti ini. Untuk address poolnya kita arahkan ke hotspot. Untuk session timeout, nah di sini karena kita menggunakan paket 1 jam, atur di bagian sini jadi 01.200.200. Ini adalah session timeoutnya ya, berakhir hotspot ini berapa. Nah jadi untuk kita akhiri dalam 1 jam ya, kita sesuaikan untuk session timeoutnya gitu. Untuk ideal timeoutnya kita nggak usah setting ya, karena tidak ada settingannya. Untuk keep live timeoutnya biarkan aja, status auto refresh juga kita biarkan aja. Nah di sini ini penting ya, untuk teman-teman di bagian share user ini ada namanya fungsi ini ya. Fungsi ini digunakan untuk bagaimana satu voucher itu apakah mau kita buat 1 orang 1 atau 1 voucher untuk beberapa orang. Nah ibaratkan ya, kita gunakan sistemnya 1 voucher 1 orang. Nah jadi kita menggunakan ini aja, share usernya 1, tidak usah setting lain-lain gitu. Nah untuk rate limit ini tergantung teman-teman gimana. Kalau kita atur untuk 1 jam speednya sekitar 2 Mbps ya, teman-teman tulis saja 2M garis miring 2M. Kenapa kak? Kenapa mas kok jadi 2M? Ya di sini ya, perhatikan nih, RX/TX. Kenapa harus garis miring? Karena di sini ketentuannya garis miringnya, begitu teman-teman. Untuk make clone timeout, teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau saya biasanya menggunakan 1D. Nah setelah itu untuk Q nggak usah disetting, untuk script juga nggak usah setting. Teman-teman cuma fokus di bagian ini aja ya. Setelah itu apply, oke. Nah ini sudah jadi ya untuk paket 1 jam. Untuk defaultnya kita juga atur ya. Untuk defaultnya biarin untuk rate limit unlimited, usernya 1 aja ya, karena default ini kita akan mengatur semua sistemnya di bagian default ini. Nah untuk session timeout nggak usah, untuk make clone ya, make timeoutnya kita buat 1D aja. Play, oke. Ini udah kita setting ya. Untuk rate limit sudah setting juga di paket 1 jam. Nah teman-teman user nih ya, user kalau mau menambahkan usernya tinggal teman-teman tambahkan. Untuk servernya kita arahkan ke hotspot 1 atau bisa al, tapi untuk spesifik kita atur di hotspot 1 ya. Untuk name-nya kita sesuaikan. Ini karena kita menggunakan sistem yang sistem yang manual, kita masukkan juga manual di bagian sini. Jadi kalau teman-teman mau setting otomatis, contoh kita generate otomatis di bagian profil 1 jam ini ya. Kita buat 1 jam ini kita buat sekitar 50 voucher, kita bisa generate-nya. Tapi kita menggunakan tool yang lain, yaitu menggunakan Micmon. Nah teman-teman kalau pengen belajar Micmon, teman-teman komen di bawah ya, komen di bawah kalau ingin belajar Micmon, nanti saya buatkan videonya. Kalau teman-teman pingin yang manual seperti ini, arahkan aja begitu. Nah di sini akan saya atur ya, untuk name-nya kita buat name 1 jam tuh, passwordnya juga 1 jam.
seumpama ya, ini cuman seumpama doang. Untuk addressnya kita nggak usah mengatur ya, biarkan ini bawaan. MAC addressnya juga biarkan. Nah di sini untuk profilnya teman-teman setting di paket 1. Jadi kalau kita pilih paket 1, di sini akan otomatis addressnya, MAC addressnya akan otomatis begitu teman-teman. Untuk routernya biarin, untuk emailnya juga biarkan. Nah setelah itu untuk limit, di sini teman-teman bisa mengatur limit ya. Untuk mengatur limit di bagian sini bisa diatur, ini bisa diatur maaf, angka ya, ini angka. Contoh kalau mau diatur total apa, totalnya di sini ya. Jadi kita atur contoh satu orang 1 giga bisa. Kalau 1 giga berarti ke sekitar 1000 ya, 1000 M ya, 1000 M gini kalau mengatur limit bandwidthnya ya, bukan bandwidth ya, limit penggunaan datanya gitu. Kalau statik ya ini statik gitu teman-teman. Jadi yang paling utama di general ya, general kita arahkan hotspot 1, name-nya dan passwordnya sesuaikan aja. Kalau kita manual ya, kalau generate dia akan otomatis acak gitu angka dan hurufnya dan lain-lain gitu ya. Kita masukkan di profil 1 karena apa? Kita akan buat username dan password 1 jam ini kita arahkan di profil 1 jam begitu. Play, oke. Nah di sini udah berhasil ya. Teman-teman juga bisa cek di bagian aktif nanti kalau ada user yang aktif ya. Oke, di sini akan saya coba dulu ya. Akan saya coba pindahkan laptop saya ke bagian mikrotik atau bagian access point ya. Oh, kalau gini, kita akan langsung saja mengatur tenda F6 nya ya, biar nanti kita juga akan coba di bagian sini untuk wifi nya nanti. Oke, bentar ya teman-teman, saya akan rubah kabelnya dulu. Oke, kalau teman-teman mengalami disconnect biarkan aja. Nah setelah itu kita masuk di, oh ya teman-teman lupa, jadi kalau teman-teman punya IP di di tenda, nanti teman-teman setting ya. Nah di sini kan belum tersetting nih. Jangan lupa teman-teman kalau sudah mengatur hotspot, usahakan juga membuat IP binding ya di bagian hotspotnya. Jadi IP terus hotspot. Nah IP binding ini bagaimana cara menggunakannya ya, nanti ya kita akan malah udah muncul di sini. Nah untuk itu di sini IP-nya udah muncul ya di tenda ini. Dia bagian ini ya 70 ini 200 ini untuk IP yang tersambung. Nah untuk MAC address 04 ini sepertinya ini yang tenda F6 ya. Nah teman-teman konfigurasi dulu ya untuk tenda F6. Caranya teman-teman ketik aja 192.168.0.1. Kita konfigurasi dulu di tenda F6 dulu biar kita bisa menentukan. Wah, malah sudah masuk hotspot ya. Oke, di sini teman-teman cabut dulu ya. Kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, cabut dulu. Oke, kita setting dulu di bagian tenda F6 nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.0.1. Jika sudah memasukkan IP, teman-teman enter aja. Nah, ini tampilan awal ya, tampilan awal tenda F6. Kita atur aja dynamic IP. Untuk wifi name-nya kita gunakan nama apa ya? Nama wifi ya, wifi.net aja. Di wifi.net. Terserah ya untuk nama wifi-nya, terserah. Saya akan menggunakan wifi.net aja karena tadi untuk hotspotnya saya menggunakan wifi.net begitu. Untuk passwordnya kosongin aja ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan password lagi nanti. Kita akan menggunakan hotspotnya ya. Jadi kita connect wifi ini, terus setelah itu kita akan actionnya username dan password nanti untuk login mikrotik begitu teman-teman. Setelah itu oke. Tunggu. Nah di sini udah di tampilan awal tenda ya. Nah di sini untuk pengaturan ini teman-teman hotspot ya, hotspot kita tidak menggunakan port 1 ya. Jadi kalau di sini keterangannya on port disconnect biarkan aja karena kita tidak menggunakan port 1. Jadi untuk konfigurasinya teman-teman tuh mengatur hotspot di mikrotik. Setelah itu kita sambungkan
di tenda F6 menggunakan port LAN, kita tidak menggunakan port WAN. Ingat ya, kita menggunakan port LAN bukan WAN. Jadi port WAN-nya kita tidak akan gunakan gitu. Lanjut ya, kita akan setting juga di sini. Nah, di sini untuk operating mode sebenarnya kalau kita hotspot yang paling tepat tuh access point. Tetapi selama ini saya sudah lama ya, udah pernah juga menggunakan hotspotnya di bagian AP ini, dia banyak gangguan. Kadang-kadang tiba-tiba disconnect, terus disconnect begitu. Jadi teman-teman kalau mereknya tenda, teman-teman bisa gunakan router ini biar stabil. Tapi kalau teman-teman menggunakan AP ini stabil, ya nggak apa-apa. Tapi sepengalaman saya menggunakan tenda F6 ya, tenda F6 dan saya menggunakan tenda F3 juga. Stabilnya di mode router ini, dia stabilnya begitu teman-teman. Tergantung teman-teman gimana situasi kondisinya, begitu sikonnya gimana. Kalau lancar di AP, kalau router begitu. Oke. Untuk WiFi setting, teman-teman cuma menyesuaikan di bagian ini aja, di bagian WiFi parameter ya. Untuk WiFi schedule kalau mau teman-teman ngatur ya boleh ngatur jadwalnya begitu. Jadwal offline-nya ya, jadwal offline WiFi-nya. Terus di sini untuk network modenya pilih BGN. Channelnya, nah di sini teman-teman sesuaikan ya. Kalau kita mempunyai hotspot yang WiFi hotspot lebih dari satu, kita jangan samakan channelnya. Contoh di sini ada yang pakai channel 1 ya, kita lewat aja berapa channel gitu. Yang penting jangan interferensi ya, gitu teman-teman. Ini untuk mengurangi interferensi. Kita akan saya setting 5 karena di sini ada yang menggunakan channel 1 ya. Setelah itu untuk wireless bandwidth-nya kita menggunakan 20 aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk anti interferensinya kita enable juga apa, biar kita tidak mengalami interferensi yang berkelanjutan. Setelah itu oke. Nah, jika sudah, teman-teman lanjut di bagian administration ya. Nah, di sini biar aman, teman-teman atur aja untuk username passwordnya kita menggunakan username apa ya? Admin Paga 123 aja. Oh, nggak bisa. Harus number sama letter doang. Udah gini aja. Admin 123. Ini untuk passwordnya teman-teman sesuaikan ya, tapi jangan terlalu enak seperti ini. Nanti takutnya kebobol, terus kehack, terus bingung gimana cara membalikan datanya gitu. Oke. Ingat ya, jangan menggunakan password yang semudah ini mah kemudahan ini mah. Oke. Nanti kita diminta untuk loginnya admin 123. Lanjut lagi di administration. Nah, di sini untuk clone MAC address-nya kita buat default aja 0495 ya. Ingat-ingat MAC address-nya. Terus untuk speed-nya kita auto aja. Nah, di sini untuk LAN parameternya teman-teman atur sesuaikan. Kita buat satu segmen ya. Kita buat satu segmen di hotspot kita biar kita nanti bisa mengatur atau memanajemen tenda ini. Kita bisa mengatur lagi, dikonfigurasi lagi begitu teman-teman. Jadi untuk LAN IP address-nya kita atur menjadi 201 ya. Coba kita bisa nggak ya menggunakan 201. Untuk subnet mask-nya biarkan. Nah, di sini untuk IP-nya kita dari 2 sampai 200. Di sini kita setting juga 1111. Untuk remote web based manajemennya kita enable ya, biar nanti kalau kita ada gangguan dalam mengatur tenda F6 ini kita bisa mudah menggunakan port berapa ya, portnya 201 aja biar enak, biar cepet. Nah, untuk time zone kita atur di Jakarta aja nih, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Di sini nggak usah auto maintenance, ini enable aja ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya di bagian DHCP server ini teman-teman matiin aja, karena kita menggunakan hotspot. Jadi hotspotnya IP-nya akan mengikuti IP di MikroTik begitu teman-teman.
Jika sudah, oke. Tunggu saving, reboot ya. Nah, kalau sudah reboot, kita akan sambungkan dulu ya. Kita sambungkan kabel dari Ether 4 mikrotik ke tenda F6 di port LAN. Ingat, port LAN, entah mau dipakai port LAN 1, 2, 3 terserah. Yang penting jangan dimasukkan di port 1. Gitu ya teman-teman. Oke, saya sambungkan dulu. Oke, di sini sudah saya sambungkan. Tapi sebelumnya teman-teman setting dulu ya di bagian IP binding di mikrotik. Takutnya nanti teman-teman nggak bisa konfigurasi tenda F6 nya ya. Kalau setelah kita koneksi di bagian hotspotnya, kita masukkan dulu ya IP bindingnya ya. Nah, untuk masukkan IP bindingnya, teman-teman masuk dulu di mikrotik. Nah, setelah itu IP hotspot. Setelah itu di bagian aktif ya. Maaf, di sini masih menunggu koneksinya. Bentar, masih loading. Coba kita cek dulu di interface apakah sudah tersambung. Udah nyambung ya. Di sini udah tersambung. Kita coba di bagian IP hotspot aktif, masih belum aktif ya. Oke, kalau teman-teman masih belum muncul di antara aktif sama host ini, nah gini aja. Biar simple teman-teman connect aja di bagian wifi.net ya. Connect dulu. Maaf, jangan otomatis. Connect di wifi.net. Nah, di sini dia akan minta login. Nah, teman-teman tunggu dulu apakah dia muncul di bagian sini ya. Nah, di sini muncul ya. Nah, teman-teman kalau pengen memunculkan ini, teman-teman connect dulu di wifi-nya, tapi jangan login dulu, biarkan dulu. Nah, setelah itu teman-teman fokus di MAC address-nya di mana. Tadi seingat saya MAC address-nya 04 ya, nih, berarti ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan IP binding? Teman-teman buka, klik 2 kali. Setelah itu MAC IP binding. Nah, di sini teman-teman atur menjadi address-nya 201. Di sini juga address-nya 201. 201. Play. Oke. Nah, setelah hilang, kita cek di IP binding ya. Nah, di sini udah muncul di IP binding. Nah, kita cek dulu ya. Kita masukkan username-nya. Tadi username apa ya? Server ya. Nah, kita gunakan satu jam dulu ya. 1 jam. 1 jam. Kita konekkan apakah bisa? Oke, di sini udah connect ya. Udah terkoneksi. Nah, ini udah bisa juga. Nah, kita coba dulu di bagian IP bindingnya apakah sudah berjalan. Kita ketik 70.70.70.201. Coba kita enter. Nah, kalau kita mengatur IP binding, ini tidak akan ada gangguan ya. Kalau kita mengatur di tenda F6 lagi, kita ketikkan aja MAC address-nya, bukan MAC address ya, IP address-nya, kita cek apakah bisa. Nah, ini kita coba ya, admin 123, apakah ada gangguan. Nah, di sini tidak ada gangguan ya. Nah, di sini bisa diatur admin kontrol, nggak usah. Nah, jadi fungsi dari IP hotspot dan IP binding ini biar kita bisa mengakses address ini tanpa ada gangguan di bagian ini ya, bagian IP validnya ya. Jadi IP binding ini kita mempermudah kita untuk mengakses tenda F6 ya, tenda F6. Kalau kita ingin mengaksesnya ya, kita bisa mengatur wifi-nya atau bisa mengatur passwordnya begitu teman-teman. Nah, di sini untuk akses internet wifi.net udah berhasil ya. Ini sudah berhasil teman-teman. Tapi biasanya ya, kalau teman-teman menggunakan modenya AP atau access point, teman-teman di sini kalau mengalami hal yang sama seperti saya ya, disconnect. Nah, itu teman-teman atur aja di bagian tenda F6 nya menjadi router gitu.
Oke, di sini udah berhasil connect ya, dengan hostnya sudah muncul 192 maaf ya 70.70.70.198. Oke, ini sudah berhasil. Kita cek dulu di browser ya, kita cek di browser apakah sudah bisa. Kita cek YouTube, bisa ya. Kita juga tes speednya ya, speed test, karena tadi untuk 1 jam kita menggunakan speednya 2 Mbps. Kita cek di jalankan uji kecepatan. Nah, di sini kecepatannya bener ya, di bawah, ingat di bawah 2 Mbps. Untuk kecepatan seperti ini tergantung speed teman-teman ya, speed ISP teman-teman. Di sini saya setting 2 Mbps, jadi di bawah 2 Mbps. Downloadnya segini, downloadnya, untuk uploadnya segini ya. Ya udah nggak apa, yang penting kita sudah memasukkan limit bandwidthnya ya. Setelah itu kita cek di bagian YouTube, kita cari di sini ya. Maaf agak lama ya, karena kita menggunakan 2 Mbps, kecepatan yang lumayan rendah menurut saya ya. Tapi kalau dibuat streaming ya kemungkinan lancar-lancar aja sih, tapi 720p gitu. Kita cek sini, ayo tambah ilmu. Nah, udah bisa ya. Akan saya buka. Nah, sini aja kita buka video ini. Nah, bisa ya. Ini udah bisa. Kita coba di 72. Nah, nih, dia rekomendasinya 720p karena dia udah tahu, YouTube udah tahu ya, kalau speed internet kita cuman 2 Mbps. Tapi kalau kita mau paksa 1080p bisa, tapi ya nunggu lama, muter-muter gini. Nah, baru bisa nih. Kayak gitu ya teman-teman. Aduh, lemot. Ya udah, kita buat 720 aja. Nah, gitu ya teman-teman. Ini udah bisa ya, intinya udah bisa. Nah, setelah itu kalau teman-teman masih bingung, Kak, gimana cara mengatur hotspotnya, kita menambahkan user, ya tergantung teman-teman mau kita buat apa hotspot itu. Kita juga bisa membuat paket 1 hari, 1 day, atau 7 hari, atau 7 day, atau buat 1 bulan. Nah, di sini akan saya praktekkan ya untuk mengaturnya. Teman-teman fokus untuk mengatur profilnya di sini, user profil. Nah, terus teman-teman isi aja di sini paket 1 hari. Nah, untuk paket 1 hari, untuk address poolnya kita samakan juga di hotspot ya. Terus session type mode-nya teman-teman di sini dikasih 1D spasi. Udah gini aja. Untuk share usernya tentukan aja teman-teman mau buat berapa. Untuk speednya terserah mau di setting berapa. Contoh sini akan saya setting untuk 1 hari itu 5 Mbps, 5M. Untuk MacBook-nya terserah. Saya biasanya menggunakan 1D sih, jadi saya terbiasa menggunakan 1D begitu. Play, oke. Ini sudah jadi untuk paket satu hari ya. Setelah itu saya atur juga paket 7 hari. Kalau paket 7 hari kita juga samakan hotspot, terus session timeout-nya kita buat jadi 7D. Gitu aja teman-teman, nggak usah repot-repot. Kita juga setting untuk 7D tuh speednya 8 Mbps, garis miring 8 Mbps. Untuk MacBook-nya 1 gitu. Play, oke, ini udah jadi. Untuk paketnya udah jadi 1 hari, 1 jam, 7 hari. Terus kita tambahkan lagi untuk paket 30 hari. Paket 30 hari sama aja, kita cuman address poolnya kita arahkan ke sini, sistem timeout-nya kita buat 30D gitu. Atau teman-teman kalau paham bahasa Inggris, coba 1M. M tuh mons ya, tapi nggak bisa ya kayaknya. Nah, berarti kita menggunakan satuan D aja, kita membuat 30D gitu.
Jadi kalau kita mengatur session timeout ini, kita juga harus belajar berhitung ya. Coba di sini kalkulator, calculator. Contoh 1 bulan tuh 30 hari ya, 30 hari berarti 30 D. Kalau 1 tahun berarti sekitar 12 kali 30 seumpama 13 kan ini ya, dikurang 2 karena ada 1 bulan yang menggunakan intinya perhitungannya terserah teman-teman ya, disesuaikan aja. Kalau teman-teman menggunakan laptop, atur di bagian date ya, tapi di sini kok tempat ini date kalkulator. Nah contoh kita membuat 1 tahun ya, jadi dari sini ke tahun 2025, contoh kita buat voucher yang 1 tahun ya, Juli tanggal 22 mana nih, tutorial ya. Nah jadi teman-teman ngasih ini aja 365 day, copy, teman-teman paste di bagian sini, paste, biar dash-nya nggak usah diikutin. Nah ini aja buat 365 day ini paket 1 tahun ya, nih paket 1 tahun. Tapi kalau teman-teman mau membuat ini ya, terserah, membuatnya nggak apa-apa. Tapi kan tadi kita mau membuat paket 30 hari ya, jadi di sini untuk paket 30 hari kita copy dulu, paket 30 hari. Nah teman-teman setting aja di sini jadi 30 D, share user berapa terserah, rate limitnya terserah ditentukan sendiri. Contoh saya setting 10M, terus make cooknya buat 1, dah play. Oke. Ini juga terus saja, ini untuk mengatur user profilnya ya. Tapi kalau teman-teman mau mengatur untuk mentransmisikan hotspot kita atur di bagian user, tambah kita buat servernya hotspot 1, terus wifi name-nya sesuaikan untuk wifi name-nya. Contoh 123 ini untuk profil 1 hari, play. Oke. Terus teman-teman mau buat yang 1 bulan, jadi 1 bulan tuh 1 bulan ibaratkan ya, 1 bulan kita arahkan ke 1 bulan 30 hari, play. Oke ya. Nah tambahkan lagi, kita coba masukkan di bagian 7 hari, jadi sini 7 gitu aja, 7 ibaratkan ya. Ini kayaknya ada salah penulisan, copy paste aja. Terus kita buat 7 day, play. Oke, ini udah bisa semua nih. Nah teman-teman tinggal mengaksesnya. Nah coba bisa nggak diakses ya, coba kita cek di sini. IP-nya 70.70.70.1, enter. Kita logout, apakah bisa? Refresh. Nah di sini udah logout ya. Kita akan coba di mana ya? Di 7 dulu ya, 7. Passwordnya 7. Connect. Dan kita respon. Nih bentar ya. Klik sini. 7 connect. Web browser did not send change respond, try again, enable JavaScript berarti ada JavaScript yang dia di blok ya. Jadi teman-teman kalau mau menemui seperti ini, teman-teman cari aja browser yang support JavaScript. Tadi bisa ya, tapi sekarang nggak bisa, mungkin karena ada gangguan di bagian, bukan gangguan ya, ada pengaturan di Google Chrome ini yang kita nggak ketahui. Tapi kalau teman-teman pengen stabil, menggunakan Internet Explorer ya,
Internet Explorer mana ya, Explorer. Nah nih Microsoft Edge ya. Nah kalau Windows 11 namanya Microsoft Edge. Teman-teman atur aja 70.70.70.1, enter. Kita menggunakan 7 connect. Nah di sini berhasil ya. Jadi kalau teman-teman menemui hal yang seperti tadi di Google Chrome tiba-tiba nggak bisa mengaksesnya, teman-teman masuk di Microsoft Edge aja. Nah sini untuk 7 kita masuk di bagian profil 7 hari, yang bagian ini ya. Kita masuk di bagian 7 hari 7 ini. Nah kita cek di aktif. Nah di sini aktif 7 ya, bener ya. Kita mengatur itu, yang mana di 7 ini speednya 8 Mbps. Kita akan coba ya, apakah bener. Kita cek di sini speed test, kita saja. Masih loading. Kita start ya. Harusnya di sini harus 8 Mbps. Kita cek untuk latensinya. Untuk latensi menyesuaikan ya, latensi di sini menyesuaikan internet teman-teman. Latensinya 6 ya, 16. Nah, di sini untuk speed testnya sesuai ya, sesuai. Ingat 8 MB tadi dia tuh bukan 8 lebih ya, 8 di bawah 8, intinya di bawah 8. Up to 8 Mbps kalau bahasa ISP-nya. Untuk uploadnya menyesuaikan ya, menyesuaikan tempat teman-teman gimana speed uploadnya. Di sini downloadnya bener ya, sekitar 8 Mbps. Untuk uploadnya, oh ya, uploadnya sama, ambil 8 Mbps. Nah intinya gitu ya. Jadi di sini tidak ada kesalahan ya, di bagian ini tidak ada kesalahan. Nah teman-teman kalau kepo gimana penggunaan dari 7 ini, teman-teman cek ada di static. Nah di sini teman-teman akan lihat, oh orang ini udah memakai 24 MB begitu. Kalau teman-teman bisa apa namanya, kalau teman-teman kepo ya berapa penggunaan orang ini ya, teman-teman cek aja di bagian di aktif ya, di aktif ini klik 2 kali bagian usernya, terus di bagian byte outnya begitu teman-teman. Nah di sini udah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk hotspot 7 juga udah berhasil sih, udah kita cek juga di bagian penggunaan YouTube. Dan di sini udah kita juga speed test juga, sesuaikan ya, sesuai ya dia untuk kecepatan internetnya. Terus untuk teman-teman yang masih ingin tahu apa namanya detailnya ya, teman-teman cek aja di setiap usernya. Contoh di sini untuk user 7 ya, user 7 yang menggunakan saya nih, saya menggunakan user 7. Nah kita bisa tahu juga nih di sini ada apa namanya session timeoutnya berapa nih. Jadi tinggal 6 hari 23 jam 49 menit. Nah gitu teman-teman. Di sini juga akan muncul untuk penggunaannya. Jadi gitu saja teman-teman. Untuk pengaturannya udah saya spill juga. Nah nanti untuk kedepannya saya akan memenuhi request dari teman-teman di kolom komentar kemarin. Ada yang request, Bang gimana cara mengatur hotspot di HP. Nanti akan saya buatkan untuk videonya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman yang mempunyai usaha di bidang hotspot dan RT RW net dan lain-lain dipermudah. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.